wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Zikra Zakia, Program Studi Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu Ortodidaktik Hambatan Penglihatan. Saya mengajar mata kuliah ini semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Ortodidaktik Hambatan Penglihatan ini merupakan mata kuliah program studi pendidikan khusus dengan kode PKH 6310. Video pembelajaran yang saya tampilkan pada pertemuan ini merupakan materi pertemuan ke-7, yaitu akomodasi dan modifikasi pembelajaran untuk peserta didik dengan hambatan penglihatan. Materi ini mendukung capaian pembelajaran pada CPL 2, yaitu mampu menganalisis, mengambil keputusan, dan merefleksikan berdasarkan berbagai sumber data untuk memberikan layanan pendidikan pada anak berkebutuhan khusus secara holistik, non-diskriminasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selanjutnya CPL 3, yaitu menguasai pendidikan khusus, asesmen pendidikan khusus, dan program kekhususan. Selain itu, materi ini juga mendukung CPMK 2 dan CPMK 3, yaitu mahasiswa dapat menjelaskan konsep ortodidaktik, teori belajar, prinsip-prinsip pembelajaran, serta komponen-komponen pembelajaran. Mahasiswa juga menunjukkan keterampilan dalam melakukan identifikasi dan asesmen pada siswa hambatan penglihatan. Metode pembelajaran dalam pertemuan ini menerapkan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Instruction, dan Assessment, di mana mahasiswa akan mengikuti perkuliahan, melakukan diskusi secara kelompok, serta memecahkan studi kasus yang diberikan oleh pengajar. Dalam pertemuan ini melibatkan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Instruction, dan Assessment, di mana mahasiswa akan mengikuti penjelasan materi dari dosen, melakukan diskusi secara kelompok untuk memecahkan studi kasus yang diberikan, dan melakukan analisis terhadap penerapan akomodasi dan modifikasi dalam konteks nyata. Penilaian dalam mata kuliah ini mencakup aspek kognitif dan partisipasi aktif siswa. Di antaranya kehadiran, partisipasi, kuis, serta pemecahan studi kasus. Dengan memahami akomodasi dan modifikasi pembelajaran untuk siswa dengan hambatan penglihatan, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran bagi siswa dengan hambatan penglihatan, baik dalam setting akademik ataupun program kekhususan. Demikian pengantar pembelajaran kita pada pertemuan ini. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya? Sehat. Oke, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Semangat nggak pagi ini? Semangat. Oke, semangat. Kita tetap harus semangat walaupun kuliahnya jam 7.30, tapi teman-teman harus tetap semangat. Udah sarapan belum, Mas? Sudah Bu, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah, berarti harus semangat ya kuliahnya. Oke, baik. Sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, teman-teman semuanya, hari ini pertemuan kita yang keberapa? 7. Oke, bagus. Pertemuan kita yang ke-7. Masih ingat di rancangan pembelajaran gitu ya, di RPS kita
pertemuan ke-7 kita membahas apa Mbak Natasha? Hari ini akan membahas akomodasi dan modifikasi pembelajaran hambatan penglihatan. Oke, bagus, good job. Jadi hari ini kita membahas tentang akomodasi dan modifikasi pembelajaran untuk siswa dengan hambatan penglihatan. Oke, nah teman-teman, kita lihat dulu tujuan perkuliahan kita pada hari ini. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan akomodasi dan modifikasi pembelajaran. Jadi, apa sih perbedaannya? Diharapkan kalian mampu, ini sebagai tujuan pembelajarannya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai bentuk akomodasi dalam pembelajaran, gitu ya. Terus yang ketiga, mahasiswa mampu menyebutkan contoh, gitu ya, contoh modifikasi isi, proses, dan evaluasi pembelajaran. Serta yang keempat, mahasiswa mampu merancang strategi modifikasi dan akomodasi pembelajaran. Oke? Teman-teman udah tahu tujuan di pertemuan ini? Oke, kita lanjutkan kepada materi kita pada hari ini. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa definisi atau pengertian ya. Pengertian apa sih yang disebut dengan akomodasi? Apa sih yang disebut dengan modifikasi? Kita mulai dengan pengertian atau definisi ya dari akomodasi dan modifikasi. Jadi kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan akomodasi dalam proses pembelajaran. Cara memberikan akses informasi kepada peserta didik kita dalam menyelesaikan tugas atau mengikuti evaluasi tanpa mengubah tujuan dan standar pembelajaran. Jadi kata kuncinya apa dalam akomodasi? Penyesuaian gitu ya, tanpa mengubah tujuan dan standar dalam pembelajaran. Jadi kalau akomodasi, kita tidak memberikan perubahan di dalam tujuan atau standar pembelajaran. Sedangkan modifikasi pembelajaran adalah itu perubahan isi kurikulum, tujuan pembelajaran, atau tingkat dari kesulitan. Ya, kesulitan apa? Mungkin saja terkait dengan evaluasi pembelajaran atau soal nantinya, atau materi pembelajaran itu sendiri. Berarti teman-teman udah tahu ya bedanya apa gitu ya, akomodasi dan modifikasi. Sekarang kita masuk kepada jenis-jenis akomodasi dalam proses pembelajaran untuk siswa dengan hambatan penglihatan. Yang pertama ada yang disebut dengan akomodasi waktu gitu ya. Untuk akomodasi waktu, contohnya si A karena dia di sekolah inklusi, habis itu dia mengalami hambatan penglihatan total, sehingga dia butuh akomodasi waktu tambahan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Mungkin berupa kuis ataupun tugas-tugas yang lainnya. Sehingga guru perlu menambahkan waktu untuk si A, berbeda dengan teman-teman yang awas lainnya. Selain waktu tambahan, mungkin si A ini juga butuh fleksibilitas jadwal dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada juga akomodasi dalam penyajian materi. Untuk hambatan penglihatan, kalau dikasih materi PPT seperti ini, dia bisa nggak kira-kira mengakses? Atau mungkin dikasih paper, kira-kira bisa nggak dia mengakses? Sulit pastinya ya, dikasih paper untuk mengakses. Sehingga diberikan ada mungkin namanya braille gitu ya. Selain braille, bisa juga kita menyiapkan bahan ajar berupa buku audio taktual, di mana buku tersebut bisa disentuh oleh anak hambatan penglihatan dan bisa didengarkan misalnya. Selanjutnya ada juga akomodasi respon. Jadi dalam respon gitu ya, mungkin kalau ketika bertanya atau memberikan feedback kepada siswa hambatan penglihatan, ada beberapa akomodasi yang bisa kita berikan. Yang pertama adalah terkait akomodasi dalam jawaban secara lisan. Bisa berupa, kalau sekarang mungkin sepertinya lebih gampang ya, kita udah menggunakan handphone juga udah banyak bisa diakses oleh siswa hambatan penglihatan. Habis itu mungkin kita juga bisa berikan rekaman suara, voice note gitu ya. Kalau seandainya mungkin anaknya ini belum bisa
membaca menulis gitu ya, mungkin di kelas rendah juga kita bisa akses dengan perekaman suara mungkin lewat handphone itu juga bisa, dan braille salah satunya. Lanjut, ada akomodasi lingkungan. Jadi penataan lingkungan, penataan kelas itu juga dibutuhkan oleh siswa dengan hambatan penglihatan. Nah, ada di sini pencahayaan, ya, pencahayaan. Karena apa? Karena tidak semua siswa hambatan penglihatan itu total, ya enggak? Ya. Jadi siswa hambatan penglihatan ada yang low vision. Kalau low vision berarti dia masih menerima sisa penglihatan gitu, masih ada sisa-sisa penglihatan. Jadi kita perlu memposisikan si siswa tersebut mungkin duduk di depan tempat yang terang kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan pencahayaan di sini. Habis itu posisi duduk, mungkin jangan sampai dia jauh dari guru, ya enggak? Dengan dia duduk di dekat guru, kita berikan di ruangan yang pencahayaannya cukup sesuai dengan kondisinya anak, otomatis kita kan memberikan akomodasi untuk anak dalam proses pembelajaran. Oke? Selanjutnya ada juga jenis-jenis dalam modifikasi. Kalau tadi adalah jenis-jenis dalam akomodasi pembelajaran, kalau di sini jenis-jenis dalam modifikasi pembelajaran. Ingat kalau di modif tadi ya, di poin pertama, kalau modifikasi itu ada apa? Ada perubahan ya. Di perubahan di mana? Isi. Oke, good job. Dia ada di isi kurikulum, mungkin terkait dengan tujuan pembelajaran gitu ya. Ada di isi kurikulum, ada di penilaian, ada di proses pembelajaran, bahkan di tingkat kesulitan gitu ya. Nah, pertama kita bahas dulu di bagian isi kurikulum. Mungkin untuk anak hambatan penglihatan kita lebih memilih beberapa topik yang esensial. Maksudnya esensial di sini adalah topik-topik yang penting gitu ya. Sifatnya aplikatif dan fungsional untuk kehidupan si anak. Terus di sini ada juga modifikasi terkait dengan penilaian atau evaluasi pembelajaran. Jadi kalau modifikasi terkait dengan penilaian evaluasi pembelajaran, ini kita sesuaikan dengan kriteria atau kondisi siswanya. Jadi dalam penilaian itu ada nanti rubriknya gitu ya, rubrik penilaian yang mungkin si A karena dia mengalami hambatan penglihatan, jadi bisa saja dia grade-nya diturunkan gitu dari teman-teman yang lainnya. Habis itu kalau si B karena dia masih normal, jadi sesuai dengan kurikulum yang. Lalu tingkat kesulitan ini juga terkait dengan tujuan yang lebih realistis gitu. Jadi kita kalau memberikan pembelajaran untuk anak hambatan penglihatan, kita harus berikan pembelajaran yang fungsional, yang real, yang benar-benar nantinya bermanfaat untuk kehidupan si anak. Nah, contohnya seperti ini. Ada anak hambatan penglihatan, dia kebetulan juga multiple gitu ya, tunanetra plus hambatan yang lainnya, hambatan intelektual, sehingga anak tersebut kalau kita ajarkan tentang materi yang terlalu abstrak gitu ya, terlalu abstrak misalnya tentang tata surya, perlu kita mungkin disesuaikan dengan konteks kehidupan dan yang dia alami saja. Jadi terlihat ya perbedaan antara akomodasi pembelajaran dengan modifikasi pembelajaran. Saya Bu. Oke, silakan Mbak Kia. Saya mungkin izin bertanya ya Bu terkait ini tadi, akomodasi itu kalau misalnya dalam bentuk podcast seperti itu juga termasuk ya? Oke, good job ya. Jadi podcast itu salah satu akomodasi dalam pemberian materi pada anak hambatan penglihatan. Karena apa? Berarti itu kalau memberikan podcast gitu ya, berarti kita memaksimalkan indera pendengaran, auditorinya ya.
Jadi dan itu bisa diakses oleh anak hambatan penglihatan. Dan sebenarnya ada beberapa radio gitu ya, radio di Indonesia yang udah menyiapkan materi-materi pembelajaran untuk anak dengan hambatan penglihatan ini. Jadi materi tersebut diakses lewat radio-radio tersebut yang bisa online. Oke, teman-teman, setelah ini kita akan berkelompok gitu ya, mengerjakan studi kasus ini. Jadi kasusnya, ini ada si Raffi, usianya 10 tahun ya, dia kelas 4 SD di sekolah inklusi. Habis itu hambatannya adalah hambatan penglihatan total atau totally blind. Nih, kondisinya secara umum Raffi adalah siswa dengan hambatan penglihatan yang berbeda di sekolah. Ia cerdas secara intelektual dan mampu memahami materi pembelajaran jika mendapatkan penjelasan secara verbal dan multisensori. Namun, ia mengalami kesulitan saat harus membaca tulisan di papan tulis, gitu ya. Jadi problem kalau seandainya guru tulis di papan tulis itu dia sulit mengakses, gitu ya. Mengisi lembar kerja cetak serta mengikuti pembelajaran berbasis visual seperti pelajaran yang umumnya IPA yang membutuhkan kemampuan visual yang banyak, gitu. Nah, jadi sekarang saya minta teman-teman untuk berdiskusi secara kelompok, memecahkan kasus si Raffi ini. Yang dibutuhkan oleh Raffi ini apakah akomodasi pembelajaran atau modifikasi pembelajaran, dan sebutkan alasannya. Oke, boleh silakan teman-teman membentuk kelompok kecil, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan. Akomodasi atau modifikasi yang dibutuhkan Raffi. Oke, dan alasannya apa? Pertama tuh terkait akomodasi penyampaian materi. Oke. Penyampaiannya diubah. Oke, berarti tadi secara lisan gitu ya. Jadi pemberian materinya ditambahkan secara lisan, menjelaskan, mendeskripsikan materinya lebih dalam. Oke, baik, terima kasih. Berarti jawabannya dari kelompok 1 adalah akomodasi yang lebih dibutuhkan oleh Raffi. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan teman-teman. Oke, sekarang lanjut kepada kelompok 2 gitu ya. Menurut teman-teman kelompok 2, apa yang lebih dibutuhkan oleh Raffi? Saya ingin mau pilih teman-teman kelompok ya Bu ya. Kalau dari kelompok kami, hasil diskusi kami adalah akomodasi Bu. Kami membutuhkan akomodasi, termasuk di bagian sulit membaca tulisan di papan tulis. Jadi akomodasi apa yang dibutuhkan? Akomodasi yang pertama yaitu letak tempat duduk yang diberikan di paling depan. Kemudian yang kedua tuh bisa juga guru itu memberikan salinan materi. Oke, baik. Jadi betul. Jadi sama ya seperti kelompok 1, setuju kalau Raffi ini lebih butuh akomodasi gitu ya. Akomodasi tempat duduk berarti terkait dengan lingkungannya, penataan lingkungan ruang kelasnya gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya juga pemberian penyiapan materinya ya. Materinya berupa apa tadi Mbak? Salinan materi berupa audio atau berupa audio braille gitu ya. Oke, bagus. Terima kasih. Kita kasih aplaus buat kelompok 2. Oke, sudah pintar-pintar ya. Oke, kita lanjutkan kepada kelompok terakhir, kelompok 3 gitu ya. Menurut kelompok 3, apakah ini setuju dengan 2 kelompok atau apakah pro atau kontra? Silakan. Kalau untuk dari kelompok kami sendiri, kami betul setuju juga dengan kelompoknya Mbak Gia dan juga Mas Ilham. Kalau misalnya Raffi ini memang membutuhkan akomodasi, karena memang dari hambatan ataupun permasalahan dialami oleh Raffi ini sendiri, memang terlihat bahwa Raffi itu lebih membutuhkan aksesibilitas dalam proses pembelajarannya. Dan memang saya setuju juga apa yang disampaikan oleh kelompok Gia, kalau untuk penataan setting kelas itu sangat dibutuhkan oleh Raffi sendiri untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas pada saat proses pembelajaran. Dan juga dari kelompok kami merasa Raffi juga membutuhkan guru pendamping khusus Bu, terkait dengan materi yang diberikan dan juga terkait dengan penugasan yang akan dikerjakan oleh Raffi itu sendiri. Oke, dalam konteks pendidikan inklusi. Oke, good job. Terima kasih kelompok 3. Kita kasih tepuk tangan semuanya gitu ya. Di sini semua anggota kelompok setuju kalau seandainya Raffi membutuhkan akomodasi daripada modifikasi. Karena kata kuncinya anaknya pinter gitu ya, cerdas, dia bisa mengakses, dia bisa memahami, hanya saja dia kurang, aksesibilitasnya kurang gitu ya untuk mendapatkan pembelajaran tersebut.
Jadi sehingga guru perlu memberikan akomodasi pembelajaran agar Raffi lebih paham gitu ya, agar Raffi dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, agar Raffi paham terhadap materi yang disampaikan. Itu tadi berarti akomodasi terkait dengan lingkungan, waktu juga dia butuhkan gitu ya. Terus pemberian materi gitu ya, penyajian materi juga dibutuhkan oleh Raffi. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak semuanya. Sebelum kita mengakhiri kelas ini, kita ada kuis untuk meninjau gitu ya, bagaimana pemahaman teman-teman terkait dengan pembelajaran kita hari ini tentang akomodasi dan modifikasi pembelajaran. Sekarang saya minta tolong, silakan buka quiz-nya gitu. Oke, kalau di barcode boleh silakan, tapi kalau susah mungkin langsung diketik Quizy dan masuk atau join ya dengan kode 522490. Oke. Oke, skor paling tinggi ini dimenangkan oleh Putri gitu ya. Oke, teman-teman, sekian dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Sudah tidak terasa, sudah 3 SKS kita selesaikan. Saya mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, semangat. Semoga materi yang disampaikan dapat memperkaya pemahaman dan keterampilan Anda sebagai calon pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran yang adaptif, fungsional, dan sesuai dengan kebutuhan individu dengan hambatan penglihatan. Teruslah belajar, berempati, berinovasi, dan mewujudkan pendidikan yang inklusif dan bermakna bagi semua. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya Zikra Zakia, izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.